Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, izinkan kelompok saya untuk sedikit memaparkan presentasi tentang multikulturalisme. Untuk anggota kelompoknya sendiri, itu ada saya sendiri, yaitu Zakia Salsabila, dan juga ada rekan saya, yaitu Zulfa Safinatun Najah. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya saya silahkan. Baik, selanjutnya di sini terdapat Quran Surat Al-Hujurat, Surat ke-49 ayat 13 yang berkenaan dengan materi kali ini mengenai multikulturalisme. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pesan utama yang terkandung dalam ayat di atas adalah keragaman jenis kelamin, individu, suku, dan bangsa adalah untuk saling mengenal. Menurut Munawar dan Husin, sikap yang ditimbulkan oleh komitmen untuk saling mengenal tersebut merupakan sikap positif, konstruktif yang bersifat aktif. Dengan mengenal diri pada orang lain pada komitmen di atas, maka terjalinlah saling pengertian akan perilaku, keinginan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing individu, suku, atau bangsa. Next. Selanjutnya ada pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Dalam model multikulturalisme, penekanannya adalah pada kesederajatan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan-perbedaan individual atau perbedaan budaya. Dalam pengertian multikulturalisme, sebuah masyarakat bangsa dapat dilihat memiliki sebuah kebudayaan yang utama dan berlaku umum di dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut. Seperti pada pengkayaan budaya melalui pengadopsian unsur-unsur yang dianggap paling cocok dan berguna bagi pelaku dalam kehidupannya tanpa ada hambatan berkenaan dengan asal kebudayaan yang diadopsi tersebut. Next. Selanjutnya, keragaman dari berbagai aspek menunjukkan bentuk multikultural dalam masyarakat. Adapun ciri masyarakat yang multikultural yaitu yang pertama, masyarakat yang di dalamnya banyak sekali keberagaman sehingga membuat struktur budayanya lebih dari satu. Yang kedua, adanya segmentasi, yaitu masyarakat terbentuk dari bermacam-macam ras, suku, budaya, dan lainnya, namun tetap masih memiliki hal yang memisahkannya. Biasanya yang menjadi pemisah tersebut adalah sebuah konsep yang dikenal dengan primordial. Misalnya saja, jika di kota Jakarta terdapat berbagai macam suku dan ras, dari dalam negeri hingga luar negeri, namun tetap saja dalam kenyataannya, mereka memiliki sebuah ikatan primordial daerahnya. Selanjutnya yang ketiga, memiliki struktur yang ada di dalam lembaga non-komplementer.
Yang dimaksudkan di sini adalah di dalam suatu masyarakat majemuk akan ada sebuah lembaga yang memiliki kesulitan dalam mengatur dan menjalankan masyarakatnya karena kurang lengkapnya persatuan di dalamnya akibat terpisah oleh segmen-segmen tertentu. Selanjutnya, yang keempat, konsensusnya rendah. Yang dimaksud adalah di dalam kelembagaan tentunya diperlukan sebuah kebijakan serta keputusan. Keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama inilah yang disebuah dengan konsensus, yang mana di dalam sebuah masyarakat majemuk sangat sulit sekali mengambil sebuah keputusan. Yang kelima yaitu relatif potensi adanya konflik. Di dalam sebuah masyarakat majemuk tentunya terdiri dari beragam suku, budaya, adat, serta kebiasaan yang masing-masingnya berbeda. Di dalam teori yang ada semakin banyaknya sebuah perbedaan yang ada di dalam masyarakat, maka tentu saja semakin memungkinkan jika terjadi konflik di dalamnya. Hal ini pula lah yang menyebabkan proses pengintegrasiannya menjadi hal yang sulit dilakukan. Selanjutnya, yang keenam, integrasi bisa tumbuh dengan adanya paksaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalam masyarakat majemuk seringkali sulit untuk melakukan pengintegrasian, sehingga mau tidak mau jalan alternatif yang dilakukannya adalah melalui pemaksa. Namun tentu saja cara seperti ini akan membuat integrasi tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, yang ketujuh, adanya dominasi politik kepada kelompok lainnya. Hal ini karena di dalam masyarakat majemuk terdapat segmen-segmen yang mana dapat berakibat pada in-group feeling yang tinggi sehingga bila suatu ras, suku, atau budaya memiliki sebuah kekuasaan atas masyarakat, maka hal tersebut menyebabkannya akan selalu mengedepankan kepentingan dari suku atau rasnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu karena keberagaman yang terjadi membuat timbulnya kelompok minoritas dan mayoritas. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang hidup dalam suatu tempat dengan berbagai kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural biasanya menganut paham multikulturalisme, yaitu anggapan bahwa setiap budaya memiliki kedudukan yang sederajat dan kelebihannya tersendiri. Masyarakat multikultural ini merupakan masyarakat yang tersusun atas keberagaman dan berbagai macam budaya, yang di dalamnya kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang ditekankan pada saling menerima satu sama lain. Multikultural yang berkaitan dengan budaya dan kemungkinan dibatasi oleh konsep nilai syarat atau memiliki kepentingan tertentu. Lalu, dalam membentuk masyarakat multikultural dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama ada faktor sejarah. Dalam kerangka politik multikulturalisme, Kim Lika mengemukakan terdapat dua aspek munculnya multikulturalisme, yaitu yang pertama ada migrasi yang masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Lalu yang kedua ada letak geografis. Faktor penyebab terjadinya masyarakat multikultural yaitu pengaruh letak geografis. Contohnya seperti Indonesia mempunyai 17.000 pulau yang tersebar mulai dari barat, timur, utara hingga ke selatan. Tersebarnya pulau tersebut menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya masyarakat multikultural karena memiliki berbagai suku, ras, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, adanya pengaruh kebudayaan asing.
Selain dipengaruhi oleh letak geografis, masyarakat multikultural juga disebabkan oleh adanya pengaruh kebudayaan asing. Masuknya pengaruh kebudayaan asing ini dipengaruhi juga oleh letak geografis, sehingga banyak berbagai unsur agama dan juga budaya yang masuk, seperti melalui jalur perdagangan. Lalu yang keempat ada kondisi iklim. Adanya perbedaan kondisi iklim memicu terjadinya perbedaan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga budaya. Dengan begitu muncullah masyarakat multikultural. Yang kelima ada integrasi nasional, dan yang keenam adanya keanekaragaman agama dan ras. Lalu ada masyarakat plural. Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural, beragam, dan isme, yaitu paham, sehingga memiliki arti paham atas keberagaman. Secara umum, pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok berbeda untuk tetap menjaga kebudayaannya sebagai ciri khas. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural society. Kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan intern tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Pengertian pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup, toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda, suku, golongan, agama, adat, dan pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan tindakan yang fokus pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir atau mencari informasi, sehingga seseorang atau suatu kelompok butuh kematangan pribadi untuk mencapai pluralisme. Jadi kesimpulannya, sebagai akhir kata, mungkin kita semua patut mengingat penjelasan pasal 32 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kebudayaan bangsa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah. Dalam pemerintahan Orde Baru, di daerah diganti menjadi daerah saja yang dimaknai sebagai sebuah provinsi dengan sebuah suku bangsa yang dominan di provinsi tersebut. Model yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru adalah model masyarakat majemuk, plural society. Dalam pernyataan mengenai kebudayaan bangsa tersebut tersurat bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang dimiliki bersama oleh bangsa Indonesia karena terdiri dari puncak-puncak semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Penekanan lambang Bhinneka Tunggal Ika dengan mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas menunjukkan keanekaragaman kebudayaan dan bukannya keanekaragaman suku bangsa. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.